Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sahabat Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita sekeluarga. Salah satunya nikmatnya adalah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menyambung silaturahmi menggunakan media YouTube ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bil lisan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udzmah dan senantiasa kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga dengan wasilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita senantiasa diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada semua sahabat subscriber dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua sahabat yang senantiasa dimuliakan Allah, hari ini kita akan sharing mengenai dahsyatnya sholawat Jibril untuk menarik rezeki dari segala arah, dari segala penjuru, dari langit dan bumi. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, masalah rezeki adalah masalah yang paling menarik, selalu menarik, dan selalu menggelitik telinga kita ketika kita bahas. Termasuk saya sendiri sahabat ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pengen punya cita-cita rezekinya lancar, rezekinya banyak, halal, berkah, barokah, serta bisa menjadi modal untuk kita ibadah di dunia dan di akhirat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, tetapi terkadang prakteknya tidak seindah kata-kata yang saya sebutkan tadi. Karena kadang-kalanya kita mengalami hidup yang sempit, rezeki yang buntu, ekonomi yang sulit, hutang yang melilit, dan hidup yang semakin membuat kita terhimpit. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kalau sudah begini terus kita harus bagaimana? Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, jangan bersedih. Karena ada sebuah amalan yang namanya sholawat Jibril, yang insya Allah kalau kita amalkan, maka dia bisa menjadi wasilah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan urusan rezekinya, agar dibanyakkan rezekinya, agar diberkahkan dan dihalalkan rezeki yang diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-du'a'u wal ibadah. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, dan diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sahabat yang dimuliakan Allah, barang siapa yang hari ini rezekinya sedang sempit, hutangnya melilit, ekonominya sulit, maka kita harus tenang. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus tahu bahwa ada sebuah senjata yang sangat hebat yang bisa kita keluarkan ketika kita berada di masa-masa yang sangat sulit. Senjata itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata yang akan kita lakukan ini juga bisa menjadikan kita sebagai ibadah, karena disampaikan di sini ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, yang pengen rezekinya tambah lancar, tambah berkah, mari. Ada sebuah sholawat yang bisa kita amalkan, dan nama dari sholawat itu adalah sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini bisa menjadi wasilah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal dari segala penjuru. Tetapi saya berharap kepada semua sahabat Taman Surga untuk memahami, di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Tetapi secara fisik, secara raga kita tetap harus bekerja, harus berikhtiar, dan juga berusaha secara real. Jadi kita lakukan aktivitas batiniah dan aktivitas lahiriah ini secara seiring sejalan. Jangan sampai Anda sahabat Taman Surga karena mengamalkan sholawat Jibril kemudian malas bekerja. Ini tidak dibenarkan seperti ini. Atau sebaliknya, Anda nggak mau berdoa, Anda nggak baca sholawat, tapi Anda bekerja terus, maka harta yang Anda dapatkan tidak akan menjadi harta yang halal dan tidak akan menjadi harta yang berkah. Karena kita akan digoda oleh syaitan untuk senantiasa menambah rizki kita dengan cara-cara yang tidak halal, atau minimal kita terpengaruh untuk memakan rezeki-rezeki yang sifatnya adalah subhat atau tidak jelas. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen rezekinya lancar, mari bersama-sama kita perbanyak mulai hari ini baca minimal ya, ini minimal 1000 kali sholawat Jibril. Sholawatnya pendek sahabat, bunyinya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Silahkan Anda baca sebanyak minimal 1000 kali. Pak Nafis, apakah kalau bacanya kurang dari 1000 juga boleh? Ya boleh saja sahabat. Anda baca 1 kali juga boleh, 100 kali boleh, mau berapa kali juga boleh. Tetapi bagaimana kalau Anda pengen segera hidupnya segera diselesaikan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda harus menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih sungguh-sungguh. Jadi salah satunya diantaranya Anda melaksanakan sholat, menambah dengan sholat sunnah, merajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin beramal soleh, kemudian istiqomah dalam bersedekah dan sebagainya, termasuk memperbanyak membaca sholawat. Syukur Anda bisa membaca lebih dari 10.000 kali. Karena sholawat ini mudah sahabat diamalkan. Anda sambil bekerja boleh sholawat, Anda sambil naik kendaraan boleh bersolawat, Anda sambil nonton TV boleh bersolawat,
Anda sambil masak boleh bersolawat. Anda sambil pegang-pegang laptop melaksanakan pekerjaan Anda juga diperkenankan membaca solawat seperti itu. Seperti itu ya. Meskipun yang paling afdol, yang akan lebih utama adalah ketika kita membaca solawat dalam keadaan berwudu, kemudian kita menggelar sajadah dan kita duduk dengan istiqomah, dengan khusyuk menghadap kiblat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa begitu karena kita ada aktivitas yang harus kita laksanakan, ya sambil beraktivitas Anda harus membaca sholawat. Man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 solawat kepadamu, atau memberikan 10 rahmat kepada kita, atau memberikan 10 kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi semakin banyak kita membaca solawat, pasti akan semakin untung, tidak mungkin kita rugi. Kalau jual beli di dunia kita bisa saja rugi, tetapi kalau kita membaca solawat, dijamin kita pasti untung fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa membangkitkan motivasi kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menerima takdir Allah, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Perbanyak solawat, istighfar, zikir, baca Al-Quran, kemudian tunaikan sholat-sholat sunnah, dan juga semua anjuran Allah laksanakan, ditambah dengan menyetop semua kegiatan maksiat. Insya Allah kita akan diampuni semua dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan rizki kita akan menjadi urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.